Terlihat Chuyun mencoba melawan kekuatan tangan tersebut dengan 13 teknik pedangnya, namun itu belum berhasil. Bahkan memakai kekuatan naga juga tidak mempan. Dikatakan oleh kekuatan tangan itu yang adalah pimpinan Tuan Iblis, bahwa di bawah Kaisar Surga semuanya adalah semut. Ketika kekuatan tangan itu akan menyerang kepada Chuyun, muncullah tubuh Dharma dari Supreme Emperor Baihu. Chuyun yang melihat situasi ini, ia pun membawa Nonalan untuk kembali ke kota, karena nampaknya Kaisar Yingho akan muncul. Tidak lama benar saja muncullah Kaisar Yingho itu yang seperti robot hitam. Kaisar Yingho nampaknya berambisi untuk naik ke ranah yang lebih tinggi lagi. Sementara itu terlihat di kota emas hitam, para penjaga di sana menyerang para warga sipil yang baru saja datang ke kota emas hitam. Saat itu muncul Chuyun untuk menyelamatkan para warga. Para penjaga itu pun menyerang kepada Chuyun. Namun Chuyun dengan mudah mengalahkan mereka semua. Salah satu warga menyuruh Chuyun untuk pergi dari sini, karena nanti anak buah Kaisar Balabako akan kembali lagi. Kata Chuyun, Kaisar Balaba telah dikalahkan oleh barisan depan. Tidak akan ada lagi yang ditindas. Terlihat Chuyun mengeluarkan para warga dari tanda budak yang mengekang mereka. Chuyun menyatakan bahwa sekarang kota emas hitam sudah dibebaskan. Para warga menyambut kembali keluarga mereka yang sebelumnya ditahan oleh Kaisar Laba-Laba. Mereka sangat senang bisa bertemu kembali dengan keluarga mereka. Pemandu jalan juga memuji Chuyun yang sangat ia kagumi, karena sebelumnya ia tidak pernah mengagumi seseorang. Kata Chuyun, ia hanya melakukan apa yang harus ia lakukan. Berpindah di kota Nanming, para warganya pun sangat senang karena mereka dengar bahwa kota emas hitam sudah dibebaskan oleh Chuyun. Dan Chuyun merupakan pahlawan besar yang membebaskan benua barat, yang itu adalah wilayah barat. Ternyata para warga menyambut Chuyun yang baru saja tiba di kota. Terlihat para warga sangat senang karena pahlawan Chuyun telah tiba. Pemandu jalan juga senang bisa bertemu kembali dengan calon istrinya. Terlihat Nona Yeling dan teman-teman Chuyun pun menghormat karena kedatangan Chuyun dan memberikan selamat atas kemenangan. Setelah itu di dalam istana kerajaan Dacho, Nona Bing menjelaskan bahwa pasukan makanan sudah diputus oleh suku iblis di wilayah barat, tapi di wilayah timur masih terkena dampaknya. Nona Bing menyarankan kepada Chuyun untuk mengambil alih wilayah timur, yakni dengan sekali gerakan. Tapi kata Yozai, wilayah timur itu adalah negara-negara kuat, apakah resikonya terlalu besar? Meski begitu, Chuyun tetap menyarankan untuk mengambil alih wilayah timur, memerintahkan kepada Nona Bing dan Yozai untuk berangkat. Kemudian terlihat Nona Bing bersama Yozai dan para prajurit sudah bersiap untuk mengambil alih wilayah timur. Para prajurit juga senang akhirnya mereka bisa berkontribusi. Akan tetapi Chuyun mendapat laporan dari klan Kera yang adalah Yuan Guang. Dijelaskan bahwa Kera mendengar dari kota Lingmo, formasi iblis surgawi yang mereka bangun waktu itu akan menghabisi seluruh manusia yang datang ke wilayah itu. Benar saja pimpinan dari suku iblis surgawi mengaktifkan formasi surgawinya di wilayah timur. Yang hal itu membuat Nona Bing dan Yozai terjebak dalam formasi. Dari formasi itu juga mengeluarkan akar pohon dan lainnya untuk menyerang kepada para prajurit. Terlihat para prajurit pun kewalahan dengan serangan dari akar pohon, serigala batu dan lainnya. Namun saat itu Yozai menyuruh para prajurit agar mengambil senjata dan melawan serangan dari formasi iblis surgawi. Para prajurit menyerang sesuai arahan dari Yozai. Nona Bing juga menyerang menggunakan kekuatannya untuk bekukan. Tapi tiba-tiba saja monster lebih banyak berdatangan di bawah air. Kata Nona Bing, jika formasi ini tidak dihancurkan atau dirusak, para monster itu akan terus berdatangan.
Sementara itu, pimpinan dari klan iblis mengatakan siapa yang bisa mematahkan formasi iblis surgawinya, karena nampaknya itu sangatlah sulit. Ia pun berencana untuk memancing Liu Xiang keluar untuk diserang olehnya. Sementara itu, Liu Xiang sendiri marah karena 100.000 tentara elit telah meninggoy di medan perang. Disebabkan oleh formasi iblis surgawi, Liu Xiang akan pergi ke medan perang. Tapi kata prajuritnya mungkin itu hanyalah jebakan. Liu Xiang pun tetap bersikeras walaupun itu hanyalah jebakan. Ia harus pergi untuk menyelamatkan banyak manusia. Saat itu prajurit melapor kepada Liu Xiang bahwa Cuyun mengirimkan surat. Liu Xiang membaca surat itu dari Cuyun. Setelah membacanya, Liu Xiang mengatakan bahwa kehidupan prajurit dari semua sisi di garis depan semuanya adalah harapan semua umat manusia. Dan nampaknya Cuyun menyuruh Liu Xiang untuk diam saja. Dan Cuyun sendiri yang akan turun tangan untuk menangani formasi iblis surgawi. Kembali kepada Cuyun, ia pun menitipkan tubuhnya kepada rusa putih. Karena ia akan pergi ke klan iblis. Nampaknya Cuyun akan pergi ke kota Lingmo. Setelah itu terlihat ada seperti manusia harimau yang sedang berjalan di hutan yang adalah seorang bos. Tidak lama muncullah manusia binatang lainnya yang dikejar dan diserang oleh Cuyun. Manusia binatang itu meminta bantuan kepada harimau yang ia sebut kakek harimau, yang pemberani dan pandai bertarung serta memiliki penampilan yang bermartabat. Yang akhirnya manusia harimau itu menyuruh agar mengikutinya saja. Hingga akhirnya manusia harimau memberikan sejumlah uang kepada Cuyun agar melepaskan pengikutnya itu. Setelah hal tersebut, Cuyun akan masuk ke kota klan iblis yang adalah kota Lingmo. Ia memberikan sejumlah uang kepada penjaga agar ia bisa masuk. Meski begitu, penjaga menanyakan siapa nama Cuyun. Cuyun tahu bahwa ia tidak boleh membocorkan identitasnya karena perjalanan ini sangatlah berbahaya. Di saat itulah muncul Jenderal Klan Iblis Bailey Baitian yang menyapa Cuyun. Kemudian Cuyun pun duduk dan minum bersama dengan Batian. Cuyun menanyakan mengapa Batian datang ke kota Lingmo. Kata Batian, ia datang ke sini untuk membantu menyelesaikan beberapa hal yang disuruh oleh gurunya. Cuyun merespon, sepertinya Bailey tenang dan bebas tanpa hambatan. Tapi faktanya cinta dan keadilan itu penting. Namun kata Batian, ia sudah melihat sebelumnya bahwa manusia itu egois dan penjahat. Ia mendengar dari gurunya bahwa seluruh umat manusia adalah seperti itu. Batian menanyakan pendapat Cuyun tentang apakah benar yang dikatakan oleh gurunya, yakni tentang umat manusia. Namun kata Cuyun jangan tanya pendapat dirinya. Ia hanya berharap bahwa Batian dapat memahami hatinya sendiri. Mendengar hal itu, Batian pun mengerti dan mereka berdua pun bersulang kembali untuk minum. Sementara itu di tempat lainnya di hutan, Kera yang adalah bawahan Cuyun berhasil mengalahkan salah satu dari klan iblis yang adalah teman baiknya. Dan ia meminta untuk memberitahukan tentang pembentukan formasi iblis surgawi. Namun tampaknya klan iblis yang adalah manusia sapi yang punya tanduk besar itu tidak mau mengakui kekalahan dan juga ingin terus bertarung dengan Kera. Terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua. Manusia sapi juga menyebut bahwa Kera adalah budak yang tunduk kepada pimpinan. Kemudian di saat Kera akan terkena serangan, di saat itulah muncul Cuyun untuk menyelamatkan. Cuyun juga memberikan pil pemulihan kepada Kera. Kata Kera bahwa dulunya ia berteman baik dengan manusia sapi itu. Tapi ia dibilang oleh manusia sapi, ia menyerah karena tunduk kepada pimpinan. Ia menjelaskan kepada Cuyun bahwa manusia sapi itu tahu tentang pembentukan formasi iblis surgawi, namun tidak mau memberitahukannya. Hingga akhirnya Cuyun turun tangan sendiri untuk menghadapi manusia sapi ini. Agar memberitahukan berita tentang pembentukan formasi iblis surgawi. Cuyun dengan teknik 13 pedang surganya berhasil mementalkan senjata Thunderba gua dari manusia sapi. Tapi manusia sapi tetap tidak mengakui kekalahan. Ia pun menyerang tanpa memakai senjata.
Ia mengeluarkan kekuatan tangan besar untuk menekan Chuyun. Namun Chuyun juga mengeluarkan kekuatan jarinya untuk menyerang balik. Yang pastinya Chuyun dengan kekuatan jarinya berhasil mengalahkan manusia sapi. Manusia sapi mengakui bahwa ia kalah dengan Chuyun, tapi ia memberikan alasan itu hanya karena keterampilan teknik Chuyun lebih baik darinya. Daripada itu, ia tetap menolak untuk memberitahukan dan mengakui kekalahan. Ia pun menantang untuk bertarung lagi dengan Chuyun. Manusia kera mengatakan lebih baik manusia sapi bersaing dengannya daripada ke Chuyun. Tapi manusia sapi tidak mau karena ia ingin bersaing dengan Chuyun. Kemudian manusia sapi akan menyerang dengan tinjunya. Chuyun juga akan memakai tinju. Mereka berdua pun akan bersaing untuk mencari tahu siapa yang memiliki tinju terkuat. Namun Chuyun pastinya berhasil mengalahkan manusia sapi dengan teknik 5 elemennya dan juga tubuh dharmanya. Karena ini merupakan tubuh dharmanya saja, bukan tubuh asli. Terlihat manusia sapi mengakui kekalahan. Ia meminta agar Chuyun mengajarinya tentang keterampilan melatih tubuh. Ia akan membayar dengan berapapun batu roh yang diminta oleh Chuyun. Tapi Chuyun tidak mau memberikan batu roh. Ia mau mengajari asalkan manusia sapi mau mengikutinya dengan tulus. Tapi manusia sapi mengatakan ia tidak mau menjadi budak dari Chuyun. Ditegaskan oleh manusia kera yang adalah teman baiknya bahwa Chuyun tidak menganggap bawahannya itu adalah budak, tapi lebih ke rekan bertarung dan juga sebagai teman. Hingga akhirnya manusia sapi bersumpah setia kepada Chuyun sampai ia meninggoy. Jika ia melanggar sumpah ini, maka ia akan diserang oleh semua iblis. Kemudian manusia sapi pun akan memberitahukan tentang formasi besar iblis surgawi yang dikendalikan oleh pimpinan klan iblis. Manusia sapi menjelaskan bahwa ada mata-mata di kota Lingwu, yakni di istana Kaisar Lingwu. Chuyun yang mendengar hal itu mengatakan untuk berada di sisi yang aman, ia nampaknya harus melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu.